Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi penghitungan uji C kuadrat satu sampel secara manual berbantuan Excel. Baik, dicontohkan ada 10 tambah 2, ada 12 data. Data ini data kemampuan membaca siswa kelas 1 SD berskor seperti ini. Nah, saya tidak usah ceritakan asal-usul data ini, tapi intinya adalah ingin menghitung data ini dengan cara menggunakan C kuadrat satu sampel. Baik, untuk itu dipersiapkanlah tabel bantu C kuadrat satu sampel yang sudah saya buat semacam ini. Dibuat kolom ini kolom nomor, ini kolom FO frekuensi observasi, ini kolom FE, ini kolom FO dikurang FE, ini kolom C kuadrat ya, di sigma C kuadrat yakni FO dikurang FE dikuadratkan dibagi FE. Dan di bawahnya disediakan juga lah bantuan untuk sum, untuk jumlah ya, dan bantuan untuk min serta bantuan untuk simpangan baku. Untuk kali pertama akan dihitung C kuadrat satu sampel ini dengan dugaan ya, bahwa rata-rata itu hanya 11. Nanti yang kedua dicari lagi dengan dugaan yang berbeda yakni 18 ya. Jadi nanti 11 ini yang menempati kolom FE ya, dan 18 juga begitu. Baik, saya lanjutkan. Sudah siap tabel bantu seperti ini, tabel persiapan seperti ini, maka dipindahkanlah data yang ada ini dipindahkan. Saya langsung saja pindah copy kemari, langsung saja copy begini. Dicari jumlah boleh, tidak pun boleh ya, karena jumlah yang ini sebenarnya saya diperuntukkan ya pertama kali untuk C kuadrat. Nah, kalau mau cari jumlah ya silakan ketik sama dengan, tekan sum buka kurung gitu ya, sorot enter ya. Kalau tidak pun tak apa-apa. Nah, kemudian saya langsunglah ke mencari mencari kolom yang berikutnya, FE. FE ini frekuensi yang diharapkan ya. Sebelum turun lapangan, sebelum mendapatkan data ini, peneliti itu biasanya berharap sebanyak mana rata-rata dari skor itu. Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi ekspektasi. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, dibuat 11 ya. 11 inilah harapan peneliti tentang rata-rata skor ini. Maka semua barisnya diberi nilai 11. Terus sudah yang kedua, kolom ketiga ya, tinggal mengurangi saja sesuai dengan nama kolom itu. 10 ya dikurang 11, ini 11, ini F2, enter, itu dapatnya. Nah, sedangkan ini boleh ditarik ya, boleh juga langsung cari kemari, tapi saya lebih memilih menyelesaikan kolom ini dulu ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang mencari nilai C kuadrat ya, C kuadrat baris 1, baris 2 sampai baris ke sekian, ini baris ke 12 ya. Maka dapatlah nanti kita jumlah C kuadrat itu. Itulah yang namanya C kuadrat. C kuadrat adalah untuk baris pertama FO ini ya, FO dikurang dengan FE nya, FE ya, karena FO dan FE sudah ada ya, saya batalkan ini ya.
Ini kan rumusnya C kuadrat ini adalah FO kurang FA dikuadratkan. Ya. Kalau mau tambah satu kolom pun boleh, kalau ragu nanti ya. Takut ragu, saya tambah satu kolom lagi. Satu kolom. Oh, sekarang ini kolom apa ya? Tambah satu kolom. Oke. Di sini saya jadikan kolom FO ya, FA kuadrat ya. Kuadrat saya buat sajalah tanda kedua pun tak apa-apa lah. FO kurang FA kuadrat. Nah, ya, jadi enak macam ini ya. Ini FO dikurang FA, ini kuadratnya, ya langsung saja ini ya, dikalikan sama dia. Jadi negatif 1 kali negatif 1 dapatnya 1. Sudah dapat ini. Nah, kolom terakhir inilah ya, FO dikurang FA kuadrat dibagi dengan FA. Ya, jadi saya ambillah harga kolom H ini dibagi dengan kolom F FA ya. Oke, enter. Nah, itu saya buat 3 desimal jadi semacam itu. Nah, inilah dia nilai-nilai dari C kuadrat setiap baris. Maka jumlahnya adalah ya, boleh buat sum macam tadi ya, boleh langsung pilih tanda apanya, tanda sigmanya, tapi saya pilih sum di sini, serot ya, enter, dapatlah 39, persis 39 ya. Begitu. Nah, sekarang barulah dicari ya, harga C kuadrat tabel ya. Maaf, C kuadrat tabel ini sudah dapat ya. Sudah dapat macam ini ya. Ini 39 total C kuadrat tabel itu, total C kuadrat itu ya. Nah, sekarang C kuadrat tabelnya berapa? C kuadrat tabel. Nah, C kuadrat tabel itu adalah ini, saya hapus dulu. C kuadrat tabel, saya menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Excel ya. Boleh dibuka dalam tabel, artinya buat tabel C kuadrat, nanti buka alfa yang diinginkan, misalnya 0,05 pada DF1. Kalau itu 12 menjadi 11. Tapi saya menggunakan sekarang fasilitas yang ada di dalam Excel. C kuadrat, C, ketik C, inverse ya, gitu, buka kurung alfa ya, pada DF 11 ya, pada DF 11 saya buat sajalah, saya ketik aja di sini 11 ya. Nah, itulah dia harga ya, harga C kuadrat tabel, harga C kuadrat tabel ya, C tabel pada derajat kebebasan 11 dan alfa 0,05. Nah, 19 ini dikonsultasikan dengan C kuadrat hitung ya. C kuadrat hitung kita tadi ya, C hitungnya ya, C hit adalah ini tadi ya, ini. Nah, H0 diterima apabila C kuadrat hitung kecil dari C kuadrat tabel ya. C kuadrat hitung kecil dari C kuadrat tabel. Harga ini ternyata tidak demikian ya. C kuadrat hitung besar dari C kuadrat tabel ya. Maka
ditolak H0. Artinya kalau semacam ini ya, mean, nah ini saya hitunglah mean di sini ya, average ini tuh, mean yang 4,5 itu ya, mean yang 4,5 pada standard ya, mean yang 4,5 pada standard 4,864 itu ya, tidak sama dengan 11 ya, itu maksudnya tidak sama dengan 11. Tidak sama ini artinya tidak satu kelompok ya, tidak satu kelompok. Nah sekarang tidak 11 itu masuk kelompok apa? Nah ini penelitian nanti menjawabnya. 14 itu masuk kelompok apa? Maksudnya kategori ya. Nah yang jelas kalau dihitung dengan 11 tadi, diduga dengan 11, maka dugaan tadi salah ya, dugaan tadi salah karena hasil yang 14 itu tidak sama dengan 11 ya, tidak sama 11. Kalaulah 11 ini nilainya kategorinya sedang, maka 14 ini kategorinya tinggi. Kalau 11 ini kategorinya rendah, ini mungkin sedang atau tinggi. Kalau ini sangat rendah, ini agaknya rendah. Itu. Ya. Nah sekarang saya hendak menggunakan ekspektasi yang kedua, yakni 18 ya, yakni 18. Ya maka saya ubah saja ini jadi 18 ya. Ini tak perlu lagi saya ketik ya, ketik ulang. Ini saya ambil jadi 18 ya. 18 gitu. Ini saya copy supaya dia 18. Ini saya tarik kemari supaya dia sama. Okey. Nah, saya kembalikan lagi ke 11 ya. Ini saya kembalikan lagi ke 11. Kalau 11 tadi begini ya. Nah, pada posisi 11 ya. Pada posisi 11 H0 ditolak ya. H0 ditolak. Artinya 11 dan 14 tidak sekategori ya. 11 dan 14 tidak sekategori. Jadi sekali lagi kalau 11 itu sangat rendah, maka 14 itu bisa jadi rendah. Sekarang saya ambil tafsiran lainnya. Sebenarnya saya sudah buat di video dengan link tertentu ya. Ada 6 ya, ada 6 kategori ya untuk menafsirkan ya. Ada 6 kategori untuk menafsirkan H0 dari uji T satu sampel. Oh, bukan ya. Mengapa pula saya ke uji T satu sampel jadinya? Sekarang ini C kuadrat ya. Maaf ya, C kuadrat ini ya. Ini 11 ya, 11 tadi dengan posisi H0 ditolak ya. Nah sekarang saya pindah dengan cara yang kedua, bukan cara kedua, hitungan yang kedua. Kalau 18 berapa ya? Kalau 18 berapa? Maka ini saya ganti dengan 18 ya. Ganti 18 ya. Mudah-mudahan dia berubah semua 18. Oke. Ini semua dah berubah jadi 18. Ternyata harga C hitung ya. C hitung yang 18 ini ya. Yang 18 ini C hitungnya itu C hit ya. C hitnya adalah 21,5. Nah 21,5 ini ya juga begitu. 21,5 ternyata lebih besar dibandingkan dengan
19 ya, sebagai C kuadrat tabel ya. Ini C kuadrat tabel. Artinya ya memang tidak sama. H0 ditolak juga ya. H0 ditolak. Kalau baik yang 18 yang 11 maupun yang 18, H0 ditolak juga ya. H0 18 ini ditolak ya. Saya buat sajalah begitu, ditolak. Apa tafsirannya? Bahwa ya 18 ini tidak sama dengan 14 ya. 18 ini tidak sama dengan 14 ya. Tidak sama 18 dengan 14. Ini dari uji T1 sampel sebenarnya tafsirannya sama ya. Yang untuk uji T1 sampel saya dah buat ada 6 tafsiran. Maka karena uji T1 sampel itu adalah pasangan ya, pasangan apa maksudnya opposite-nya, pasangan lah ya, ban serap ya. Uji T1 sampel itu parametrik, sedangkan C kuadrat 1 sampel adalah non parametrik ya. Kalau uji T1 sampel tidak dapat dipakai gara-gara syarat tidak terpenuhi, maka dipakailah C kuadrat seperti ini. Nah, sama dengan C kuadrat 1 sampel tadi memiliki 6 tafsiran ya, maka C kuadrat pun, C kuadrat 1 sampel maksud saya, juga memiliki 6 tafsiran ya, ada 6 tafsiran. Nah, saya belum turunkan video tentang tafsiran C kuadrat 1 sampel ya, tetapi kalau C kuadrat C kuadrat 1 sampel ya, saya sudah buat videonya dengan link yang semacam ini ya. Ini dapat dilihat link ini ya. Ini link C kuadrat 1 sampel ya. Terlalu besar banyak. Ini ya. Besar ya. Saya perkecil, mudah-mudahan nampak. Oh, takut tak terlihat pula ya. Ini ya. Ini link C kuadrat 1 sampel. Jadi link C kuadrat 1 sampel, bagaimana C kuadrat 1 sampel yang memiliki 6 jenis penerima atau menolak H0, maka C kuadrat juga begitu ya. C kuadrat itu, C kuadrat 1 sampel memiliki 6 variasi ya, H0 ya, ditolak atau diterima. Tentu ke-6 itu memiliki penafsiran yang berbeda. Nah, semacam ini tadi 18 tidak sama dengan 14 ya. Kalaulah 18 ini adalah sangat tinggi, mungkin 14 tidak di atas sangat tinggi ya, mungkin dengan nilai sempurna misalnya kan. Pasti dia di bawah kategori itu. Mengapa demikian? Ya karena tadi setelah diuji H0 ditolak. Tidak sama ya, tidak sama yang diduga itu dengan yang terjadi ya. Nah, kalau saya buat di sini umpamanya ya, katakanlah 15 ya, katakanlah 15. Saya menduga di lapangan ya, sebelum saya turun ke lapangan, saya menduga data ini 15. Tapi mengapa menduga begitu? Itu sebenarnya ranah metode penelitian yang menjawabnya. Ya, kalau 15 ya. Kalau 15 ini 11, kalau ini saya ubah menjadi 15, ya, saya duga 15, maka begini jadinya. 17 ya. 17. Nah, kalau 17 ya, 17,4 ini dia 17,4. Sedangkan harga C kuadrat tabel nilainya adalah 19 sekian, maka ini H0 diterima ya, kalau dia pada posisi 15. H0 diterima. Gitu. Ya. Kalau 15 H0 diterima, artinya 15 sama dengan yang 14 ya. Kalau 15 ini berkategori rendah, maka rendahlah yang 14 ini ya. Kalau 15 ini berkategori sangat tinggi,
maka sangat tinggi lah ini. Tapi tak mungkin lah sangat tinggi ya. Skor maksimumnya 24 ni ya. Skor 24. Sekali lagi, apabila anda ingin memahami tafsiran C kuadrat satu sampel ini ya, bolehlah dipelajari video saya pada link ini ya. Link ini buka link ini, ada 6 tafsiran ya, sebagaimana menafsirkan C kuadrat satu sampel, begitu pula lah menafsirkan bagaimana kita menafsirkan uji T satu sampel, maka menafsirkan C kuadrat satu sampel juga begitu. Alasannya karena C kuadrat satu sampel dan uji T satu sampel sama-sama uji satu sampel. Yang satu adalah parametrik, sedangkan yang satu lagi yang kita hadapi ini adalah non parametrik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika salah, saya mohon anda tulis di kelas komen untuk dapat diberi teguran pada saya, akan segera saya perbaiki. Kalau kurang jelas, silakan bertanya di komen juga. Akhirnya, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.